sebetulnya disyariatkan untuk orang tua sebagai wujud rasa syukur kepada Allah karena diberikan anugerah berupa anak. Nah, kapan waktunya mengakikoi anak? Sejak anak itu lahir usia 7 hari, itu yang terbaik. Kalau tidak bisa hari keempat, kalau nggak bisa ya sampai dewasa. Ini kewajiban atau ada yang mewajibkan akikoi ini. Ini kan hak anak, ya, hak anak yang harus dilaksanakan oleh orang tua. Namun ketika sampai sudah dewasa, anak ini sudah mampu berusaha sendiri, orang tua sudah tidak kena kewajiban mengakikoi. Nah, jadi gimana ini? Ya anak mengakikoi diri sendiri. Nah, apalagi sekarang anak mau mengakikoi orang tuanya, boleh. Apa akikah itu seumur hidup? Banyak sekali, tidak. Kamu berkali-kali tergantung niatnya. Jadi tadi kan dikatakan pertanyaan yang kedua, apakah yang sudah meninggal di akikah itu namanya akikah atau sedekah? Tergantung kepada niatnya. Dan yang satu, yang kedua, binatang yang diakikah. Karena akikah ini seperti halnya kurban. Jadi binatangnya ya harus sesuai kriteria kurban, harus powel ya, sehat, tidak ada cacat. Itu. Dan kalau bisa, kalau akikah ini kan disajikan dalam kondisi siap saji, beda dengan kurban. Terus akikah kalau bisa ini laki-laki, hewannya laki-laki. Nah, ini kan memang sunnah. Namun ada yang mewajibkan memang akikah. Namun yang kuat jumhur ulama sunnah. Jadi seumpama si anak mau mengakikoi orang tuanya, boleh nggak boleh? Ini namanya birrul walidain juga. Jadi birrul walidain kepada orang tua yang sudah meninggal dunia. Jadi birrul walidain, anak berbuat baik kepada kedua orang bukan sampai orang tua meninggal dunia, tapi sampai si anak meninggal tetap berkewajiban. Kalau sudah meninggal gimana cara berbuat baik kepada kedua orang tua? Ya diantaranya mendoakan, menyambung saudara-saudaranya, melaksanakan wasiat atau nadar keinginan orang tua yang belum terwujud, atau mengirimkan sedekah atau mengakikoi dan sebagainya. Sah. Tidak harus dengan yang hidup, yang mati kita akikoi juga bisa. Ini mayoritas ulama. Tapi ada yang mengatakan tidak. Ini masalah fikih ya. Nah, kalau saya bisa ya akikoi dan pahalanya sampai. Boleh nggak boleh? Sedangkan tadi bisa pertanyaan yang kedua, apakah disebut akikah? Ya tergantung niatnya. Niatnya akikah ya. Kalau niat sedekah ya sedekah. Yang ketiga, boleh nggak si yang akikoi memakan? Boleh, tapi tidak boleh lebih dari sepertiga, karena akikah ini kan ya kita membuat jamuan untuk orang lain. Nah, kalau yang paling banyak dimakan sendiri, ya maksimal itu sepertiga, kayak kurban, kayak binatang kurban. Kalau kurban itu kan dibagikan, tapi boleh nggak si kurban mengambil? Boleh, tapi tidak boleh lebih dari sepertiga. Ya seperti itu. Apalagi kalau ini sedekahnya pas pada bulan Ramadan. Tambah bagus. Nah tadi saya singgung, 1 rakaat di dalam Ramadan masih lebih utama dari 1000 rakaat di selain Ramadan. 1 dirham yang kita sedekahkan di bulan Ramadan masih lebih utama dari 1000 dirham. Masih lebih utama ini. Masih lebih utama daripada 1000 dirham yang dikeluarkan di selain Ramadan. Makanya di dalam Ramadan ini yang
diperbanyak dengan sedekah juga. Sedekah, terutama memberikan buka puasa kepada orang yang berpuasa. Bukan hanya kita mendapatkan pahala sedekah saja, tapi ada 3 pahala yang didapat. Seperti dalam hadis Nabi, man fattara sha'iman kana lahu itqa raqabati minan nar wa kana maghfiratan lidzunubi wa itqa liraqabatihi wa kana lahu mislu ajri sha'im min ghairi ayam qusa min ajri syai'un. Siapa yang memberikan buka puasa kepada orang yang berpuasa, maka buka puasa yang dia berikan kepada orang berpuasa menghapus dosanya, membebaskan dirinya dari api neraka, dan dia mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa tanpa dikurangi sedikit. Ini termasuk yang memberikan iftar ini puasa apa enggak puasa gitu? Bisa dapat, tapi kan urusan diterima atau tidak. Ini kalau kita tidak berpuasa, tapi kita berbuat baik, ya dapat pahala dunia, tapi akhir tidak dapat. Jadi ada amal itu yang diterima dan yang tidak diterima. Seperti kita di dalam Ramadan ini berpuasa, tapi kita masih pakai mengkonsumsi koplo, ya ditolak. Artinya ditolak itu sholat itu tetap sah. Kita tidak punya tanggungan kewajiban, cuman pahala ini ditiadakan. Jadi ada sahnya ibadah, ada sah diterimanya ibadah. Kalau sah ibadah kan sesuai syarat rukunnya, seperti sholat ya, pokoknya nutupi aurat, punya wudu, menghadap kiblat, rukun dijalankan, itu sah. Tapi kalau diterima butuh persyaratan yang berbeda dengan syarat sah. Seperti dia harus menahan diri dari berbuat maksiat. Jadi kan sekarang lagi banyak kadang-kadang ada tren yang memberikan takjil buat orang-orang di jalan. Sementara yang ngasih takjil mau ada puasa. Ini masih tentang tadi Gus yang jenengan singgung tentang hewan yang bentuk akikah.